Halo Sobat Dijen PHPT, kamu mau mendaftarkan tanahmu yang belum bersertifikat. Gimana sih prosesnya? Kamu bisa mengajukan permohonan hak atas tanah melalui kegiatan pendaftaran pertama kali untuk konversi, pengakuan, dan penegasan hak. Apa bedanya ya? Atas bidang tanah yang alat bukti tertulisnya lengkap dan alat bukti tertulisnya tidak lengkap, tetapi ada keterangan saksi maupun pernyataan yang bersangkutan, ditegaskan konversinya menjadi hak atas tanah. Atas bidang tanah yang alat bukti kepemilikannya tidak ada, tetapi telah dibuktikan kenyataan penguasaan fisiknya selama 20 tahun, diakui haknya sebagai hak atas tanah. Lalu, bagaimana prosesnya? Pemohon datang ke kantor pertanahan untuk menyerahkan berkas permohonan yang berisi dokumen persyaratan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku. Petugas loket menerima berkas permohonan yang disampaikan oleh pemohon dan selanjutnya melakukan pemeriksaan dan mencocokkan dokumen yang telah disampaikan pemohon dengan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. Apabila berkas permohonan yang disampaikan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka petugas loket melakukan input data pada sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian ATR BPN. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap, petugas loket menerbitkan surat perintah setor sebagai dasar pemohon melakukan pembayaran PNBP untuk layanan pertanahan. Selanjutnya, pemohon melakukan pembayaran sesuai dengan kode billing yang tertera pada surat perintah setor melalui bank persepsi yang disediakan. Perlu diingat bahwa PNBP yang disetorkan masyarakat melalui bank persepsi langsung kepada pemerintah. Pemohon harus mewaspadai apabila ada permintaan pembayaran layanan pertanahan yang ditujukan kepada rekening pribadi. Setelah pemohon melakukan pembayaran, sistem akan melakukan konfirmasi pembayaran dan petugas loket menerbitkan surat tanda terima dokumen. Surat tanda terima dokumen ini merupakan dokumen resmi kegiatan pendaftaran tanah yang diterbitkan kantor pertanahan sebagai bukti bahwa berkas permohonan telah diterima oleh kantor pertanahan yang berisi nomor berkas permohonan yang dapat digunakan untuk pelacakan posisi permohonan yang telah diajukan. Setelah menerima surat tanda terima dokumen, pemohon diminta untuk melakukan pemasangan patok batas yang disetujui oleh tetangga yang berbatasan dan menunggu jadwal pengukuran dan pemeriksaan lapang. Berkas yang telah diterima dilakukan analisa lebih lanjut untuk persiapan kegiatan pengumpulan data fisik berupa pengukuran serta pengumpulan dan penelitian data yuridis berupa pemeriksaan lapang. Selanjutnya, petugas kantor pertanahan akan menjadwalkan kegiatan dimaksud serta memberitahukan kepada pemohon. Petugas kantor pertanahan datang ke lokasi bidang tanah untuk melakukan kegiatan pengumpulan data fisik serta pengumpulan dan penelitian data yuridis. Perlu sobat ketahui bahwa pada saat kegiatan ini harus dihadiri oleh pemohon, tetangga yang berbatasan atau kuasanya, dan didampingi oleh perangkat desa setempat. Kegiatan pemeriksaan lapang ini sangat penting ya sob. Jadi, pastikan kamu selaku pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan hadir. Setelah bidang tanah dilakukan kegiatan pengumpulan data fisik serta pengumpulan dan penelitian data yuridis, maka dilanjutkan dengan pengumuman yang memuat data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dimohonkan haknya untuk memberikan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya. Apabila ada keberatan saat pengumuman data fisik dan data yuridis, maka akan dilakukan penyelesaian terlebih dahulu sebelum dilaksanakan kegiatan penegasan konversi dan pengakuan hak. Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, maka data fisik dan data yuridis disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dan berdasarkan berita acara pengesahan data fisik dan data yuridis, selanjutnya dilaksanakan kegiatan penegasan konversi dan pengakuan hak oleh Kepala Kantor Pertanahan.
Berdasarkan alat bukti baru yang diajukan oleh pemohon dan kegiatan penegasan konversi dan pengakuan hak, maka hak-hak atas tanah dibukukan dalam buku tanah. Terhadap hak-hak atas tanah yang sudah didaftar dalam buku tanah dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya, maka akan diterbitkan sertifikat hak atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan. Setelah sertifikat terbit, kepada pemohon diberikan notifikasi bahwa sertifikat elektronik telah ada pada berangkas elektronik masing-masing pemegang hak. Dan apabila pemegang hak ingin mendapatkan salinan resmi sertifikat elektronik yang dicetak dalam secure paper, maka kepada pemegang hak akan diberikan salinan resmi sertifikat elektronik tersebut. Mudah bukan? Jadi, ayo urus sendiri sertifikatmu. Ada oknum nakal? Adukan saja melalui kanal resmi Kementerian ATR BPN.